Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah amma ba'dah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa da'wa ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', wa min ilmin wa min batnin la yashba', wa min 'ainin la tadma', wa min du'ain la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jamaah Masjid Jami' Al-Muhajirin yang mudah-mudahan senantiasa dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah sama-sama kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kita, kajian fikih yang mana kita pada saat ini telah sampai kepada pembahasan furudul wudu. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang keutamaan wudu, ya, dari beberapa hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti misalkan yang disampaikan oleh baginda Nabi, asbighul wudu'a wailun lil a'qabi minan nar. Kemudian juga kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahum ya'tuna gurran muhajjalina min atharil wudu, di mana nanti pada hari kiamat setiap di antara kita itu akan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ada di situ bekas wudunya. Ada cahaya yang dihasilkan bekas dulu wudu di dunia. Semakin sering ia jaga wudunya, semakin rapi wudunya, semakin bagus sesuai dengan rukun-rukun dan sunnah-sunnahnya, maka cahayanya akan semakin terang. Kalau cahayanya semakin terang, maka semakin mudah untuk dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita akan membahas tentang furudul wudu, anggota atau fardu wudu. Furudul wudu ini adalah sesuatu yang gak bisa dilepaskan dari wudu tersebut, ya. Bisa juga kita katakan sebagai arkanul wudu, rukun-rukunnya wudu. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah bahwa jumlah fardu-fardunya wudu atau rukun-rukunnya wudu ada 6. 4 disebutkan atau diambil kesimpulannya dari Al-Quran, 2 diambil kesimpulannya dari hadis. Apa saja yang diambil dari Al-Quran? Yang diambil dari Al-Quran adalah membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kepala, dan membasuh kaki. Ini adalah rukun wudu yang disimpulkan dari Al-Quran. Dari mana? Yaitu dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, sedangkan tadi idza qumtum ila shalah, jika kalian ingin melaksanakan salat, maka apa yang harus dilakukan? Fagsilu wujuhakum. Kata Allah, basuh wajahnya. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tangan kalian sampai sikut. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Wa arjulakum, dan basuhlah kaki kalian ilal
ka'bain, sampai kedua mata kaki. Oke, apakah cukup hanya dengan 4 ini saja kemudian wudhu kita dianggap sah? Oh, belum cukup. Kenapa? Karena masih ada 2 rukun lagi. Mana 2 rukun tersebut? Rukun yang pertama adalah niat, dan ini diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang namanya amal perbuatan itu keabsahannya bergantung kepada niat. Ya. Nah, berbicara masalah niat, ada beberapa perkara yang biasanya disampaikan oleh para ulama tentang masalah niat. Apa itu niat? Yang pertama, niat itu definisinya adalah qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Yang namanya niat adalah menyengajakan melakukan sesuatu namun dia dibarengi dengan perbuatan tersebut. Sekali lagi, yang namanya niat adalah bertujuan melaksanakan sesuatu, ya, bertujuan melaksanakan sesuatu muqtarinan bi fi'lihi, dibarengi dengan perbuatan tersebut. Misal, ketika Bapak sholat, niatnya pas lagi ngapain? Ketika takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini sudah masuk ke dalam rangkaian sholat. Kalau Bapak niatnya sebelum takbiratul ihram, maka niatnya enggak sah. Loh, terus itu kita suka diajarin ketika kita pengen sholat baca apa? Usolli. Misalkan usolli fardhal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Baru habis itu Allahu Akbar. Bapak ngucapin dari awal usolli sampai lillahi ta'ala, kalau pas takbiratul ihram tidak niat di dalam hati, sholatnya enggak sah. Karena niat harus dilakukan berbarengan dengan perbuatan. Kalau yang diucapkan sebelum perbuatan itu bukan niat namanya, tapi azam. Kayak tadi Bapak usolli, itu namanya azam. Belum masuk ke dalam niat. Niat itu harus berbarengan dengan perbuatan. Maka kalau seandainya, ya mohon maaf, orang yang kagak pernah hadir ke majelis taklim, gak pernah hadir ke majelis ilmu, sholatnya ikut-ikutan doang, walaupun dia rajin berjamaah, tapi gak pernah ngaji. Coba bayangin, pada sah gak tuh sholatnya? Nah, pada sah gak kira-kira? Dia gak pernah ngaji nih, cuman ngeliat di kompleknya ada masjid, datang sholat, ngelihat orang gerakannya kayak gitu, dia ikutin kayak gitu, Allahu Akbar. Tapi nggak pernah ngaji, sehingga nggak tahu bahwa yang namanya niat itu harus berbarengan dengan perbuatan. Nanti ada rukun di dalam sholat namanya Fatihah, wudunya bagaimana? Coba kalau kita bikin survei iseng-iseng, misalkan kita tanya sama anak muda atau sama temen yang sejawat atau yang seumuran, tanyain, ente kalau sholat niatnya pas lagi kapan? Niatnya pas ngapain? Kalau nggak tahu, ya nggak pada sah sholatnya. Tapi kan mereka nggak tahu, dimaklumi dong kalau nggak tahu. Yang nggak tahu begini mah nggak dimaklumin, ya. Yang nggak tahu yang mana yang dalam syariat dikasih maaf, dimaklumin, adalah mereka yang tidak punya wasilah untuk belajar, atau haditsu ahdin bil Islam, baru banget masuk Islam, belum punya
punya wasilah buat belajar. Itu yang dimaafin. Kalau tinggalnya di komplek, tengah-tengahnya ada masjid, cakep, lega, AC-nya ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama imam. Iya kan? 7. Kipas angin 1, 2, 3, 4 dari seluruh sisi. 5, 6, 7, 8, 9. Masya Allah. Gimana nggak nyaman? Karpet bagus. Nggak pernah rasanya saya selama sholat di sini begitu sujud bersin gara-gara niup debu karpet, bersih terus. Ngaji disediain air, ya enggak? Terus dia merasa ketika tidak tahu dimaafin. Tahu nggak waktunya niat itu kapan? Nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Nggak ngaji. Oh berarti ibadah ente nggak sah. Nggak apa-apa lah, orang saya nggak tahu. Nggak bisa dimaafin. Kenapa? Dia tidak dimaafkan atas ketidaktahuannya tersebut, dan bahkan dosa karena dia meninggalkan ngaji yang hukumnya wajib. Kan kita di awal sudah bahas bahwa yang namanya thalabul ilmi fardhotun, nuntut ilmu itu hukumnya wajib. Ngaji itu hukumnya wajib. Ngaji yang mana yang hukumnya wajib? Ini ngaji yang buat ibadah fardu kita. Ya. Terus kalau selama ini misalkan ya di rumah aja nggak ngapa-ngapain, sholat juga enggak, sekalinya sholat datang Idul Fitri, sekalinya sholat datang Idul Adha, sunnah lagi. Kira-kira kayak apa itu tabungan dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dia pikir ibadah main-main. Dia pikir kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu hal yang gampang kita tinggalin. Emang diuji iman kita oleh Allah dengan apa? Dengan cara Allah nggak kelihatan sama kita. Ya, zat Allah ada, tapi sengaja Allah Subhanahu wa ta'ala, mata kita nggak bisa melihat zat Allah buat uji, beriman nggak? Sama kayak kita misalkan naik mobil, di tol 220, bus, power mode-nya dipakai, ya nggak? Begitu dari jauh kita lihat kelap-kelip lampu polisi, turunin apa namanya tuh, gas, patuh lagi 90 km per jam atau 100 batas maksimal, ya enggak? Polisinya udah lewat, ngebut lagi, bus, lewat bahu jalan, nyusul. Kita lagi di bahu jalan ngelihat depan ada kelap-kelip lagi, berusaha taat lagi, turunin lagi gasnya, masuk ke jalur yang diperbolehkan. Kenapa? Iman kita masih apa istilahnya? Masih yang pengen kelihatan. Nah ini kalau seandainya saja, jangankan Allah menampakkan zatnya kepada kita, dosa kita aja deh ditunjukkan nih. Ya, dosa yang selama ini sudah kita hasilkan dari kedurhakaan kita, dok, udah berapa tuh rekening dosa kita diwujudkan di hadapan kita, masya Allah, rasa-rasanya mah bakal tobat. Ya, sama kita kalau ingat Allah pas lagi ngapain? Lagi gempa. Allah, astagfirullahaladzim. Udah lewat gempanya, muadzin di sini, hayya 'alas shalah. Dia nggak ngerasa rumahnya ada yang roboh, ngelihat di BMKG katanya tidak berpotensi tsunami, udah hanya main handphone lagi ya di rumah. Ya, coba kalau lagi pas main handphone tiba-tiba tsunami-nya datang, pasti tak Allah lagi. Kalau bahasa Betawinya silakan tahu gitu. Ya. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ini penting untuk kita ketahui agar ibadah kita menjadi sah. Sayang kalau enggak sah dan enggak dimaafin. Enggak sahnya kita, ibadah kita enggak dimaafin. Kenapa? Karena kitanya enggak mau ngaji. Sedangkan wasilah ataupun apa namanya, sumber-sumber pengajian, kemudian
alat-alatnya sekarang sudah istilahnya mutawafir, sudah sudah mudah lah, nggak kayak dulu. Dulu orang mungkin kalau pengen ngaji harus bawa obor dulu, nyampe di pengajian ustadznya masih gembosin patromak. Saya masih ngalamin zaman itu, Pak. Zaman saya kecil belajar Iqra ya di TPA, di ngaji lekaran, belum TPA yang resmi yang terdaftar itu, ngaji lekaran. Makanya kan ada bahasa istilah zaman dulu uang minyak ya. Bayaran dulu itu bukan SPP atau bukan infak istilahnya. Kalau ke guru-guru kampung namanya uang minyak, karena memang kita cahaya penerangan ngajinya itu pakai patromak. Bos kadang meleduk, muka guru kita pada hitam, kegembos, ya enggak? Tapi rajin kita ngaji, datang belajar Safina, belajar sifat 20, belajar akhlak lil banin, belajar akhlak lil banat. Coba anak zaman sekarang ya, liatin pada main apaan di rumahnya, megang apaan, megang handphone. Ya orang tuanya juga sama begitu. Makanya ini menjadi satu kewajiban bagi kita untuk mengajak saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita agar mereka mau ngaji, khususnya fikih yang berkaitan dengan ibadah mereka sehari-hari, ilmu wajib, agar jangan sampai salah. Tuh ya, kembali kepada tadi definisi niat ya, bahwa yang namanya niat harus dibarengi dengan perbuatan. Pada saat wudu, niat dilakukan ketika ngapain? Ketika kita membasuh wajah pada basuhan yang pertama. Kecuali ada niat yang disebut niat tapi tidak muqtarinan bi fi'li, enggak dibarengi dengan perbuatan. Niat apa? Niat puasa. Ya. Karena ini memang ada hadis tersendiri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meringankan kita. Karena kalau niat puasa itu mesti dibarengi sejak awal perbuatan, itu sulit, Pak. Karena gini, kita puasa itu dari kapan? Mulai puasa, start puasa itu dari masuknya waktu subuh. Fajar sodik muncul, tiba waktu subuh, pada saat itulah kita mulai berpuasa. Artinya apa? Kalau misalkan kita berlalu waktu fajar sodik, waktu subuh tersebut misalkan 2 derajat atau 3 derajat, 1 menit atau 2 menit tanpa kita niat, berarti yang berlalu dari waktu tersebut nggak sah ibadah kita. Contoh misalkan ya, ini batasan waktu subuh nih ya, dimulai dari sini misalkan batasannya nih jam 5, misalkan jam 4.30 ya, jam 4.30 terbit fajar. Nah, kita nggak ngeh kalau itu sudah masuk waktu subuh. Kemudian berlalu 4.33, kita kagak niat, maka dari 4.30 sampai 4.33 ini kosong, maka nggak sah ibadah kita, puasa kita nggak sah. Nah, kan sulit tuh kita istilahnya menyesuaikan persis waktu subuh tiba dengan kita berniat. Iya, kalau kayak anggota DKM Masjid Jami'al Muhajirin sebelum beduk subuh, setelah sahur udah langsung pada nongkrong di masjid. Lah kalau kayak orang-orang yang lain, muadzin udah adzan aja masih ngerokok. Kita suruh matiin, Pak, matiin rokoknya. Ntar belum Allahu Akbar la ilaha illallah, kalau udah selesai adzan kata dia baru mulai puasa. Lah kamu dari mana? Kayak begitu, ya enggak? Banyak orang yang kayak begitu, dipikirnya mulai puasa itu dengan berakhirnya adzan. Pak, adzan mah penanda doang. Ingat nih, adzan mah cuma penanda masuknya waktu puasa dengan terbitnya fajar sodik waktu subuh, berakhirnya puasa dengan terbenamnya matahari waktu maghrib. Dengar adzan kek, kagak denger adzan kek, itu mah enggak menjadi patokan.
cuman kita diingetin pakai adzan supaya apa? Supaya kita tenget. Begitu doang sih. Ya. Jadi jangan kemudian sama kayak waktu maghrib. Bapak udah dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung kolak, pisang goreng, asinan, rokok, waduh semua diembat. Ternyata baru jam 5 lewat 2 menit. Apakah kemudian dikatakan sudah maghrib? Belum, karena belum masuk waktu maghrib. Ya mungkin itu tadi muazinnya habis asar tidur, jadi begitu bangun linglung. Ya begitu bangun linglung. Nah itu nah kalau puasa niatnya boleh adanya di malam hari, ya karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la siyama liman lam yubayyitin niyah, tidak ada puasa yang sah bagi orang yang tidak nginepin niatnya. Makanya kalau niat puasa adanya sebelum puasa. Tapi bagi yang lain niatnya dibarengi dengan apa? Dengan perbuatan. Oke? Jelas ya sampai sini ya Pak ya? Ini yang namanya nih niat. Apa hukumnya niat? Pada umumnya niat itu hukumnya wajib, baik pada ibadah yang wajib ataupun pada ibadah yang sunnah. Kalau ibadah wajib maka seluruh niatnya wajib. Kalau ibadah sunnah maka pada umumnya hukum niatnya adalah wajib. Walaupun ada juga niat yang hukumnya sunnah. Seperti niat apa? Niat memandikan mayit. Amil ada amil. Di sini amilnya dari mana? Dari masjid luar. Dari sini belum ada. Oh, boleh tuh kita latih lagi nanti, ya. Ada yang siap jadi amil? Siap, 4 orang. Oh, boleh tuh kita kaderisasi. Nah, ya, lumayan. Karena itu satu-satunya profesi yang di zaman Covid kagak menurun. Makanya ada yang bikin singkatan. Apa itu PPKM? Penurunan penghasilan kiai dan mubalik. Tapi beda sama yang sebelahnya, ya, penambahan penghasilan penggali kubur meningkat. Begitu katanya. PPKM penghasilan penggali kubur meningkat. Ya, ada. Harus punya tuh ya. Masjid kita harus punya. Insyaallah ntar kapan ada waktu kita bikin pelatihan. Nah, kalau misalkan Bapak mandiin jenazah, maka niatnya hukumnya sunnah bagi yang mandiin. Bagi mayitnya wajib niat nggak? Lah gimana niatnya, orang udah mati. Kalau dia niat terkabur. Ya, kalau dia niat kita yang kabur. Begitu kita mandiin kata dia nawaitul ghusla. Wah, langsung becir, viral ntar. Tadi niat ketika nggak sahur makruh enggak? Gimana? Tadi kan udah kita niat duluan. Puasa. Terus nggak sahur. Puasa atau tidak? Makruh atau tidak? Kalau menyengaja tidak sahur hukumnya makruh. Sengaja nggak sahur, wah kuat. Saya udah latihan militer dulu di tengah hutan, ya. Di tengah hutan saya cuman makan ransum tuh, yang kayak apa tuh, yang kayak brem. Ya kan ada makanan TNI yang kayak brem ya kan. Cuman kalau brem makan enteng, kalau ini ransum TNI itu saya kuat kok 3 hari 3 malam kagak makan. Oh, mentang-mentang pensiunan, ya, atau misalkan dia udah pernah latihan pramuka keren, saya kagak mau sahur, kuat tar saya sampai maghrib. Makruh, karena sahur itu hukumnya sunnah. Rasulullah SAW juga kalau puasa pada umumnya beliau melaksanakan sahur. Tapi kalau misalkan kesiangan nggak makruh, ya. Memang kesiangan nggak makruh. Bahkan kalau sahur jadi batal karena udah kesiangan. Bangun jam 6 sahur dulu nasi uduk sama bubur ayam, ya. Kemudian niat itu tempatnya di mana? Di dalam hati. Sedangkan talafud dengan niat, mengucapkan niat itu hukumnya sunnah. Jadi kalau Bapak wudu,
Sebelum wudu pas lagi basuh telapak tangan itu baca nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala, itu hukumnya sunnah. Sama begitu mau sholat juga, usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Itu juga hukumnya sunnah. Tapi yang wajibnya kapan? Yang wajibnya adalah saat wudu, ketika kita membasuh wajah, hadirkan niat tersebut di dalam hati. Nggak usah dengan ngucapin lisan. Yang penting dalam hati seakan-akan kita mengucapkan seperti yang tadi kita ucapkan dengan lisan kita. Sambil basuh wajah, ngomong dalam hati. Kedengeran nggak Pak? Isu kagak kedengeran orang dalam hati. Nah, seakan-akan kita di dalam hati melafazkan niat tersebut, ya. Nah, kesunahan ngucapin niat dengan lisan tujuannya adalah untuk membantu hati pada saat kita pengen niat. Kadang kan yang namanya orang awam kayak kita mah ya, ibadah kita itu terkadang terpengaruh dengan apa? Dengan kejadian-kejadian yang baru saja kita alami. Itu bisa berpengaruh kepada kondisi ibadah kita. Misalkan kita pengen sholat, pas takbiratul ihram kita keingetan tadi lagi jalan ke masjid udah pakai baju koko putih, ada mobil lewat kenceng banget nyipratin badan kita, nyipratin baju kita. Kagak kotor sih, cuman lepek doang. Takbiratul ihram bukannya niat usolli, malah apa dia bilang? Allahu Akbar, jadah banget tuh tadi mobil gua tandain tuh nomor polisinya tuh B1137 KKU. Kapan gua ketemu gembosin bannya? Bukannya apa? Bukannya usolli. Kenapa? Karena apa? Karena memang iman kita manusia awam kayak kita gitu, masih dhaif. Sehingga butuh dituntun hati kita nih. Makanya disunahkan mengucapkan usolli supaya apa? Supaya ketika kita takbiratul ihram, hati kita masih tersangkut dengan yang baru saja diucapkan oleh lisan kita. Tuh tujuannya. Juga hal ini dituntunkan oleh baginda Nabi dalam ibadah haji dan umroh. Gimana niat ihram pada saat haji dan umroh? Ya, nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima. Habis itu kita baca labbaik Allahumma labbaik. Kan dilafadzkan kan niatnya. Rasulullah juga melafadzkan itu. Nah, ini dikiaskan kepada ibadah yang lain. Jadi jangan kemudian merasa paling benar, kemudian orang yang ngucapin niat wudu, ngucapin niat sholat dibilang bid'ah. Kalau situ nggak mau ngucapin nggak apa-apa, tapi membid'ahkan orang yang mengucapkan niat sebelum sholat atau sebelum wudu, apalagi menjudge mereka sebagai ahli neraka. Brother, ntar dulu, sabar. Emang neraka komplek baba ente. Main ponis-ponis saja orang masuk ke dalam neraka. Dia niat, ada tuntunannya dari Rasulullah, ada maksud dan tujuannya, seperti yang diajarkan oleh para ulama. Masa kemudian kita lemparkan mereka ke dalam jurang kebid'ahan yang kemudian divonis sebagai ahli neraka? Giliran yang gak pada sholat dideminin aja. Ya, giliran yang begadang sampai pagi, waktu subuh malah tidur, dibiarin aja, bukan didakwahi. Udah, masing-masing kerjain aja pendapatnya. Kalau menurut ente kagak pakai niat itu udah paling bener, ya silakan. Tapi kalau menurut kita, karena emang iman kita ma'awam, bapak-bapak juga kalau seandainya tanpa talafud bin niat, tanpa ngucapin niat, kemudian udah langsung bisa melaksanakan niat di dalam hati saat membasuh wajah atau takbiratul ihram, sok mangga. Itu kuna naon? Ora apa-apa, nggak jadi masalah, silakan. Bapak wudu langsung nawaitul wudu'a, bapak sholat begitu takbiratul ihram Allahu Akbar langsung usolli di dalam hati. Kalau emang sanggup dan udah terbiasa seperti itu, silakan.
Ya, kita makan orang awam kayak kita, jangankan kagak niat, jangankan kagak ngucapin niat, udah ngucapin niat aja kadang kita Allahu Akbar ini masih berkali-kali. Ada kan yang begitu ya? Allah, belum yakin. Segitu udah ngucapin nih niat, apalagi nggak dibantu. Gitu. Kecuali kalau orang yang makomnya istilahnya memang udah terbiasa sholat, terkadang mereka hanya sekedar Allahu Akbar, Allahu Akbar, selesai. Karena memang udah terbiasa. Kita makan kudu dilatih terus, karena memang untuk masuk ke hadrah ilahiyah, untuk kita masuk ke dalam satu ritual yang dimana di situ kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya jangan sembarangan. Sholat itu kan kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Ya, usahakan semaksimal mungkin yang ada di dalam hati kita pada saat itu ya Allah. Bapak kan rata-rata nih yang hadir nih kan udah veteran semua nih, nggak ada yang anak muda ini. Ya, udah veteran semua. Pasti semua udah merasakan malam pertama dalam pernikahan. Ya, gimana rasanya kalau lagi sayang-sayangnya sama istri berdua doang? Atau jangankan malam pertama deh, Bapak udah punya anak cucu lagi pada pergi, berdua nostalgia masa lalu, istri lagi ngelus kepala Bapak, tiba-tiba Bapak sibuk melakukan yang lain. Kesel nggak istri? Kesel. Atau sebaliknya, ketika Bapak lagi ngomong serius sama istri, lagi ngelus-ngelus, tiba-tiba istri malah ngerjain yang lain. Kesel nggak? Kesel. Ya, kita apa namanya ya, kita ukur seperti itulah kira-kira ketika kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka semaksimal mungkin hati kita benar-benar tertaut dengan Allah. La ilaha illallah. Kemudian itu tadi, niat itu tempatnya ada di dalam hati, adapun ngucapinnya hukumnya sunnah. Waktu mengucapkan niat di dalam hati kapan? Awalul ibadah. Awal kita melaksanakan ibadah seperti yang tadi kita sampaikan. Maka pada saat kita berwudu, apa yang menjadi rukun pertama? Kenapa enggak niatnya pas ngebasuh telapak tangan? Karena membasuh telapak tangan hukumnya sunnah, bukan rukun wudu. Rukun wudu yang pertama adalah membasuh wajah. Maka niat kita letakkan pada saat membasuh wajah. Ya. La ilaha illallah. Kaifiyatuha, caranya niat, ya tergantung ibadahnya apa. Beda ritual ibadah, beda juga cara niatnya. Kalau misalkan kita niat sholat, ya usolli gitu. Kalau misalkan kita niatnya niat zakat, nawaitu an rija. Kemudian kalau kita niatnya adalah niat puasa, nawaitu sauma ghadin gitu. Jadi masing-masing masing-masing ibadah beda masing-masing cara niatnya. Yang selanjutnya syurutun niyah. Kita juga ada yang namanya syarat-syarat niat. Harus tahu nih. Ya, niat kita jadi sah apabila syarat-syarat niat terpenuhi. Yang pertama, Islamun nawi. Orang yang niat harus muslim. Kalau dia tidak beragama Islam, dia niat wudu, lalu dia berwudu, sah nggak wudunya? Enggak. Orang non muslim, dia niat sedekah, dia niat zakat, dia berzakat, sah nggak zakatnya? Enggak. Gimana mau sah zakatnya? Gimana mau sah sedekahnya? Lawang niatnya saja tidak sah. Ya, karena yang niatnya ini harus muslim. Gitu. Fala tasihun niyatu min kafirin illa fi guslil kafirati min haidin wa nahwihi likai tahilla li alilihal muslim. Kecuali
Ini pembahasannya sebetulnya agak panjang, ya. Pembahasannya agak panjang, adanya di bab nikah. Cuma gini, kita di dalam Islam boleh laki-laki muslim menikah dengan perempuan kitabiah Yahudi yang kitabnya Injil dan kitabnya Taurat, dengan syarat tidak diketahui salah satu dari leluhurnya masuk ke dalam agama tersebut setelah agama itu ditahrif, diselewengkan. Kalau ketahuan salah satu dari leluhurnya masuk ke dalam agama tersebut setelah agama tersebut diselewengkan, maka nggak boleh dinikahi itu perempuan. Maka pada umumnya wanita-wanita Nasraniyah yang ada pada saat ini nggak boleh kita nikahin, ya. Jadi Pak Haji kalau pengen nikah lagi sama perempuan Nasrani, mau live nih, ntar bininya ngeliat pulang dicancang. Kalau ada perempuan Nasrani yang sekarang pengen dinikahi oleh seorang Muslim, pada umumnya tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena agama Nasrani mereka sudah tidak sama dengan Injil yang ada pada Nabi Isa alaihis salam. Udah berbeda. Oke, dah. Itu nanti pembahasannya lain lagi. Kalaupun ada perempuan Nasraniyah nikah dengan laki-laki muslim dengan syarat yang sudah dipenuhi, ya, syaratnya beres, sempurna semua sehingga pernikahannya sah. Misalkan Haji Soleh nikah dengan perempuan namanya apa namanya? Ya Kristina lah. Ya, namanya misalkan Kristina. Syarat-syaratnya semua terpenuhi. Ini si ibu Kristina ini haid, ya. Boleh nggak digauli? Boleh nggak perempuan haid digauli? Ada yang jawab, ada yang nggak jawab, ada yang ragu-ragu. Jangan-jangan yang ragu-ragu ini kalau istrinya lagi haid dihantem terus nih. Wah, nggak boleh Pak, haram, haram, nggak boleh. Lagi lampu merah, tahan dulu, ya, nggak boleh. Nah, bolehnya kapan? Bolehnya kalau sudah berhenti haidnya. Dan kita dalam madhab Syafi'i bolehnya bukan hanya kalau udah berhenti haidnya, ya. Mu'tamad indana diperbolehkan istri tersebut digauli apabila dia sudah mandi janabah, mandi junub, mandi besar. Bahasa kitanya mandi besar. Ya. Kalau belum mandi junub, lampu kuning, ya, lampu kuning, tapi masih kuningnya rada-rada merah. Jangan dulu, belum halal. Baik, permasalahannya gini, ini perempuan kafirah, ya, perempuan Nasrani tadi, dia haid. Ketika dia selesai haidnya, agar suaminya bisa menggauli istrinya tersebut, maka si istrinya harus mandi junub dong, ya, untuk mengangkat hadat akbarnya. Nah, mandi junub ini kan ibadah, butuh kepada niat. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhon lillahi ta'ala. Nah, itu gimana tuh? Sedangkan syaratnya niat harus Islam. Nah, ini pengecualian. Boleh perempuan kafirah dia mandi dengan niat, tetap niatnya wajib. Tapi pada saat itu dia tidak mesti harus Islam. Dikecualikan. Ya, fatasihhu minhan niyah wa in kanat ghairu muslimah. Kemudian apa lagi? Syarat orang niat harus mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Ada beberapa dobit. Apa itu dobit? Kriteria seseorang dikatakan mumayyiz. Ada yang mengatakan mumayyiz itu adalah orang yang sudah bisa membedakan antara kurma dengan arang.
bainat tamr wal jamr. Ya. Oh ya, kalau anak zaman sekarang ya jelas bisa ngebedain itu. Jangankan korma sama areng, umur setahun setengah aja udah bisa ngebedain mana 100.000 mana 50.000. Soalnya kalau lagi lebaran diajarinnya begitu. Oh, minta sama kakek persenannya. Gitu mulu diajarin ya. Ntar emaknya yang ngambil buat bayar Shopee. Oke. Tapi dobit yang paling biasa pada umumnya digunakan oleh para ulama bahwasanya yang namanya tamyiz itu adalah seorang anak yang sudah paham makan sendiri, minum sendiri, buang air sendiri dan istinja sendiri. Udah paham tuh dia. Makan udah bisa dia nyendok sendiri, kemudian dia makan sendiri, minum sendiri, buang airnya udah bisa di toilet, udah bisa buang air di tempatnya, ya. Enggak mesti kalau dia ngompol bagaimana? Ngompol lain cerita, ya. Tapi karena di saat tidur, tapi kalau di saat dia melek, dia paham bahwa kencing itu nggak boleh sembarangan, harus ke tempatnya dan dia bisa istinja sendiri, ini sudah dikatakan mumayyiz. Nah, anak yang seperti ini kan belum baligh tuh. Apakah niatnya sah kalau dia pengen wudu? Sah, karena sudah mumayyiz. Gitu, karena sudah mumayyiz. Kemudian apa? Yang selanjutnya dianya juga harus akil. Maka enggak sah wudunya majnun. Wudunya orang gila enggak sah. Niatnya orang gila enggak sah. Kemudian yang ketiga, al-ilmu bil manwi. Tahu apa yang sedang ia niatkan. Dan ini baliknya ke ngaji. Kalau nggak ngaji nggak tahu. Bapak pengen ngapain? Wudu. Apa niat wudu? Usolli fardol jum'ati. Sah nggak wudunya? Kagak. Atau Bapak pengen mandi janabah, mandi junub, mandi besar. Gimana niatnya? Nawaitul wudu'a. Sah enggak? Enggak. Ya. Dan nanti di dalam di dalam pembahasan selanjutnya dalam sholat nanti akan kita bahas apa aja yang jadi rukun dalam niat untuk disebutkan. Karena ada yang wajib disebutkan, ada yang tidak wajib disebutkan. Kemudian apa? Adamul ityani bima yunafiha. Dalam niat tersebut, dari sejak kita niat, jangan melakukan sesuatu yang membatalkan niat kita. Contohnya apa? Contohnya murtad. Wal'iyadu billah. Misalkan ada seseorang, ada orang namanya ya fulan lah. Dia niat usolli fardol jum'ati. Pada saat dia usolli di dalam hatinya, pas nyampe fardol jum'ati, dalam hatinya dia mengatakan, saya kufur kepada Allah. Maka nggak sah niatnya. Kenapa? Karena pada saat itu dia telah murtad. Murtad itu keluar dari Islam. Kalau keluar dari Islam berarti dia kafir. Maka karena dia kafirnya karena di tengah-tengah niat dia berubah menjadi seorang yang kafir, maka pada saat itu niatnya nggak sah. Karena tadi syaratnya niat harus muslim. Masya Allah. Kemudian juga apa? Jangan ada taklik, jangan ada apa istilahnya gini, kita kasih contoh aja. Ini agak ribet nyari terjemahannya saya gini. Misalkan Bapak niat begini. Saya niat wudu, nawaitul wudu'a li raf'il hadatil asgori, ya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatil asgori. Tapi ntar kalau teman saya bertamu, saya kagak jadi wudu. Saya niat berwudu, tapi ntar kalau temen datang ngajakin main kerambol, saya kagak jadi wudu. Itu nggak sah wudunya, ya, nggak sah wudunya.
Karena kenapa? Karena dia mengomentari atau mengaitkan wudunya dengan suatu kejadian yang dapat memutuskan wudu. Nah, gitulah bahasanya. Mengaitkan wudunya dengan suatu perbuatan yang kalau dengan satu kejadian yang kalau kejadian tersebut terjadi, dia tinggalkan wudunya. Ya, maka pada saat itu wudunya niatnya tidak sah. Apa kamu yang selanjutnya? Syarat niat adalah tahaqqul muqtadi. Benar-benar sesuatu yang menuntut dia melakukan niat benar-benar terwujud. Artinya apa? Enggak sah niat dengan keraguan. Enggak sah niat dengan keraguan. Seperti misalkan saya niat berwudu untuk angkat hadas. Hadas apa toharoh saya niat? Hadas apa toharoh ya? Ya pokoknya ya Allah saya niat berwudu, kalau saya berhadas ya saya wudu, kalau saya nggak berhadas wudu sunnah. Nggak bisa tuh. Yakinin dulu. Udah tinggal ambil gimana sih tinggal meyakinkan sesuatu, udah tinggal Bapak jazmkan dengan hati saya hadas, udah wudu. Gitu. Jadi nggak sah wudu dari orang yang ragu-ragu. Yang selanjutnya, fungsi dari niat apa? Fungsi dari niat itu tujuan atau fungsi dari niat lah ya. Fungsi dari niat itu adalah untuk membedakan sesuatu yang sifatnya ibadah dengan sesuatu yang sifatnya ada, kebiasaan. Juga untuk membedakan kualitas ibadah. Maksudnya gini. Bapak mandi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apa yang membedakan antara mandi biasa dengan mandi wajib? Niat. Karena kalau nggak ada niat, kelihatannya sama. Ya, kita ngelihat teman kita lagi mandi, kita tahu dia lagi mandi lah, jangan lihat ya. Kita tahu dia lagi mandi. Kan kalau nggak ada niat, kita nggak tahu. Kalau kita nggak tahu niatnya, kita nggak tahu mandinya dia apakah karena mandi janabah atau mandi biasa. Ya. Nah, sehingga yang membedakan antara mandi biasa dengan mandi junub adalah niat. Kalau Bapak tidak dalam keadaan junub, datang ke kamar mandi, biur pakai shower, nggak pakai niat, ini namanya mandi mandi biasa. Tapi pas Bapak masuk, Bapak dalam keadaan dalam keadaan junub, maka ada niat, nawaitul ghusla li raf'il hadatil akbari fardhon lillahi ta'ala. Berubah kualitas mandinya dari yang tadinya mandi biasa menjadi mandi wajib. Ini namanya tamyizul adah minal ibadah, membedakan satu perbuatan antara yang sifatnya ibadah dengan yang sifatnya ada, kebiasaan. Juga untuk membedakan kualitas ibadah. Kayak mandi tadi, ada mandi wajib, ada mandi sunnah. Yang ngebedain apa? Yang ngebedain ya niat. Adapun prosesinya semuanya sama. Prosesinya ya sama-sama ngeguyur, sama-sama menyeluruhkan tubuh dengan air, sama-sama menyirami seluruh anggota tubuh dengan air. Tapi yang membedakan, ini mandi wajib untuk ngangkat hadas akbar adalah niat. Ini yang menjadikan mandi ini adalah mandi sunnah karena pengen jumatan adalah niat. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan? Iya, silakan tanya. Kita kan biasanya kalau kali biasa sebelum melaksanakan kita baca dulu sekarang pada saat kita kan tadi bilang niat dengan perbuatan, yang dia tanyakan pada saat dia takbir Allahu Akbar itu kan begitu cepat. Bagaimana yang cepat tadi Allahu Akbar begitu cepat padahal harus diikuti dengan niat? Gimana? Nah, apa itu fungsi niat? Istihbor, menghadirkan, enggak melafazkan.
Sehingga ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, di dalam hati itu kita menghadirkan lafaz-lafaz yang tadi. Ketika kita Allahu Akbar, kita sedang sedang mengucapkan hati kita bahwasanya usolli fardhol maghrib. Dan itu nggak membutuhkan waktu yang panjang. Dalam hati Allahu Akbar sholli fardhon maghrib makmuman. Makanya yang tadi saya bilang nanti akan kita bahas mana-mana aja yang perlu disebut, itu juga berpengaruh gitu. Sebetulnya dengan kalau bapak sholat berjamaah nih, dengan hanya mengucapkan usolli fardhon maghrib makmuman sudah cukup. Nggak harus salah sarokaatin mustaqbilal qiblati. Yang cukup disebut adalah ta'yinnya sholatnya sholat apa, jenis sholatnya sunnah apa wajib, serta bapak berimam atau bermakmum. Udah 3 doang dalam sholat. Bahkan dalam sholat berjamaah imam nggak wajib niat imaman. Cuma kalau dia tidak niat imaman, dia nggak dapat pahala jamaah. Kalau dia pengen dapat pahala jamaah, harus niat imaman. Imam wajib niat imaman hanya pada sholat Jumat. Wajib tuh, ya. Hati-hati jangan sampai lupa. Kalau misalkan suatu saat, ya, bapak habis ngumumin, tiba-tiba khotibnya nggak datang. Oh, mau nggak mau jadi imam, lupa baca imaman, agak sah satu masjid. Gitu. Jadi sebetulnya rentang waktunya nggak lama. Makanya kalau kita belum terbiasa, nggak apa-apa takbiratul ihramnya agak panjang. Allahu Akbar. Nah, kalau udah terbiasa Allahu Akbar, nggak jadi masalah. Artinya diukur sesuai kadar kemampuan kita. Kalau Pak Haji nggak bisa dengan Allahu Akbar yang singkat seperti itu, karena harus menghadirkan atau ingin menghadirkan semuanya, silakan, gak jadi masalah. Tapi jangan ragu-ragu, yang penting yakinin. Sehingga ucapkan takbir Allahu Akbar. Nah, gak usah tapi Allah. Masya Allah, berubah jadi Power Ranger ntar. Ada lagi? Ini loh. Ayo. Pada saat kita suka ada temen tuh manggil atau nanya apa kabar. Ketika kita menjawab, apakah mesti diulang wudhu kita atau gimana? Kalau menjawab panggilan seseorang atau ngobrol lagi wudhu, itu hukumnya hanya makruh, nggak membatalkan wudhu. Jadi nggak harus ngulangin, ya. Gimana caranya? Kalau temen ngajakin ngobrol aja, ya nggak usah disautin, ntar juga dia paham sendiri, ya. Nggak usah disautin, nanti paham sendiri. Kapan aja kita dimakruhkan berbicara? Pada saat wudu, pada saat buang air, di dalam WC, di dalam WC mah tinjanya di atas WC, di dalam toilet, di kamar mandi, itu makruh kita ngomong gitu. Jadi nggak membatalkan, ya. Cuma usahakan di saat niat benar-benar kita nggak komunikasi dengan siapapun, kecuali dalam sholat ya batal kalau kita nyautin. Seorang musafir mau sholat, makanya yang tak bajunya bawa terus dia cantumkan, ya, terus dia sholat dan pakai sarung atau pakai celana, itu sah makruh. Gimana? Seorang musafir, katakanlah dia mau sholat, ada suhoda, terus ya katakanlah bajunya kotor atau keringat, terus dia cantelin, ya, terus dia sholat, sah atau makruh. Begini, dia niatkan yang penting. Syarat nanti kita akan pelajari di dalam syarat sholat itu adalah namanya satrul aurah, nutup aurat. Aurat laki-laki dari mana? Dari pusar sampai lutut. Bapak silahkan gunakan pakaian jenis apapun selama nutup
antara pusar sampai lutut. Hanya saja misalkan contoh ya, anggap saya kagak pakai baju, jangan bayangin ya, musafir nih seperti yang tadi Bapak tanya, cuman punya ini doang ya, ini juga apa, kanebo mobil, gede bener kanebonya, pakai, ketutup nggak nih pusar, tutup, lutut tutup gak, tutup, sah nggak sholat begini? Sah. Atasnya telanjang dada, sah. Sahnya mas sah. Cuma, nah, sekarang zaman wis modern. Ilokan kita nggak bisa tuh nyiapin baju khusus untuk sholat. Jadi usahakan kalau kita kemana-mana bawa di kantong plastik khusus baju koko sama sarung. Jangan diganggu-ganggu. Dan baju kotor belum tentu mutanajis. Yang mutanajis belum tentu kotor. Bapak kotor, kenapa? Karena misalkan tadi atau misalkan kerah kita kotor, kebanyakan keringat, daki, kemudian kerahnya kotor. Terus sebelah sininya wangi ketek, bau ketek misalkan. Najis gak? Enggak. Boleh dipakai buat sholat? Boleh. Tapi kelihatannya bersih. Cuman tadi ada anak kecil kencing. Enggak keberasa pesing. Boleh nggak dipakai buat sholat? Nggak boleh. Jadi kalau cuma sekedar kotor karena debu, atau kotor karena kena getah, atau kotor tadi gara-gara misalkan sempet ngedandanin baut atau apa di bawah sehingga kena oli-olinya atau apa, itu mah masih apa namanya, itu tidak mempengaruhi kepada keabsahan sholat. Cuma itu dia saran kita, kemana-mana usahakan bawa pakaian khusus untuk sholat. Udah kayak Sultan Malaysia nih saya begini. Wallahu a'lam. Fatih bil qabul tamami kulli su'ul ma'mur sallallahu. Hadratin Nabi, Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lakal hamdu ya maulana ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa shalli wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina sahabi Rasulillah ajmain. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nastaudi'uka ilman ma 'allamtana fardudhu ilaina inda hajatina ilaih wa la tunsina bi rahmatika arhamar rahimin. Sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi sallallahu walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.